bagaimana sih kendala ketika menemukan kendala tidak bisa login ketika kita mau masuk ke akun kita di SSCN 2021 ini, itu lupa passwordnya gimana. Nah, sebenarnya hal ini sudah dijelaskan di beberapa tempat, yaitu terutama di layanan Helpdesk. Di sini ada disebutkan tentang data diri dan juga di sini juga tentang password. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan secara cepat saja biar lebih mudah bagi kawan-kawan yang belum memahami tata cara mengikuti di Helpdesk password ini. Itu kita lihat di sini ada kata reset password. Nah, di sini kan ada A nih. A reset password, kita akan pilih. Nah, di sini kita akan dipandu untuk merubah password yang sudah ada, yaitu dengan mengisi data yang disediakan oleh website ataupun SSCN 2021 ini. Itu kita akan isi mulai dari nama kita, nama yang di atas. Mari kita lihat di atas sekali. Di sini kita harus mulai isi dari nama lengkap, nomor induk kependudukan NIK, kemudian nomor kartu keluarga kita, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pilih pertanyaan pengaman 1. Nah, dulu kan waktu kita daftar kita pernah tuh buat pertanyaan kira-kira apa. Misalnya di sini nama binatang peliharaan kita itu apa gitu. Ya, taruhlah namanya Pupus. Nah, kalau kita yang nomor 1 ini kita pelihara kucing kan, nanti kita buat sini Pupus namanya. Apa saja yang dulu waktu kita mendaftar itu kita masukkan apa nama yang waktu mendaftar itu. Nah, kalian masukkan kode captcha-nya nih. 62104 tergantung captcha yang muncul di layar Anda. Kalau sudah itu, nanti passwordnya kita tuh yang baru itu akan dikirim di kita ini akan dikembalikan lagi ke email. Nanti kita akan kembali ke menu login seperti ini. Aku juga lupa sebutin yang itu, Mas. Untung Mas nanya ya. Jadi ada 2 menu baru yang barengan dengan THK 2 tadi. Itu adalah menu bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS. Satu lagi sudah bukan ASN tapi masih terdata sebagai ASN. Itu 2 klausa berbeda ya. Jadi kalau untuk yang terdaftar sebagai PNS itu kemarin ada 400-an aduan itu masuk ke kita. Itu memang harus dicek satu-satu, Mas. Harus dicek satu-satu. Jadi kita kan nguncinya NIK ya. Saat dia mau bikin akun, itu kalau terdetek sebagai PNS, kita harus cek dulu. Kenapa dia bisa kedetek sebagai PNS? Kemarin tuh salah satu kasusnya ada orang tuanya Mas PNS. Orang tuanya PNS. Nah, tapi di data nasional kita itu NIK-nya si anaknya. Gitu, jadi kayak kesannya jadi kayak dia PNS padahal itu NIK-nya punya ibunya kayak gitu loh, datanya ibunya kayak gitu. Nah itu baru ternyata dia mungkin salah ketik dulu si ibunya atau gimana gitu ya, jadi kita perbaiki, kita hapus biar dia bisa daftar gitu. Karena kalau yang terdeteksi sebagai PNS ini Mas, dia bikin akun aja belum bisa, jadi login aja tuh belum bisa gitu, dan memang harus dicekin satu per satu. Yang sekarang masuk 400 ini juga dicekin sama teman-teman di unitnya data, di unit data BKN, itu dicekin satu-satu. Kenapa masalahnya? Apakah dia benar atau tidak, kan takutnya dia sudah pernah diberhentikan kayak tadi. Sudah pernah diberhentikan itu kan nggak bisa Mas, apalagi dia pemberhentiannya berat gitu ya. Kalau yang sudah bukan ASN tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu biasanya dia pernah mengundurkan diri gitu. Jadi udah pernah jadi CPNS, dulu mungkin penempatannya jauh atau gimana, terus dia mengundurkan diri, tapi udah kadung diusulkan gitu ya, jadinya di tekniknya kalau sudah pernah jadi ASN padahal belum. Nah itu bisa kalau syaratnya kan 1 periode ya Mas ya, jadi kalau dia sudah lewat 1 periode bisa daftar lagi. Nah itu tapi mungkin masih nyangkut datanya atau gimana, itu mungkin yang itu. Sama satu lagi itu tadi sudah pernah jadi PNS gitu, sudah pernah jadi PNS tapi dia mungkin mengundurkan diri, mau daftar
Sehingga masih takutnya kalau diberhentikan kan nggak bisa daftar lagi memang. Jadi memang dia diblok karena memang diberhentikan kayak gitu. Oke. Nah itu bisa ke Jadi menu untuk helpdesk. jadi untuk itu untuk ngecek kebenarannya, kepastiannya, terus bagaimana solusinya, berarti kita masuk ke menu helpdesk, terus cari di situ yang menu Yang apa namanya pengaduan. Pengaduan Pengaduan. terdaftar sebagai PNS, nah gitu ya. Iya. Kalau betul. bagi yang PNS, Ada. terdaftar sebagai ASN bagi yang tadi itu ya. Ada 2 menu itu kan. Ada 2 menu. Saya pernah tuh Mbak cek. Saya pernah tuh Mbak cek. Saya ngeliat. Oh ya menunya kayak gitu. Jadi bisa tinggal nanti masuk menu itu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan input nick dan lain-lain kan yang kayak gitu ya. Ada apalagi ini untuk yang khusus yang sudah bukan ASN tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu dia harus upload SK pemberhentian dari instansi yang dulu. Gitu. Oh, gitu. Jadi harus pasti memang dia tuh diberhentikan atas permintaan sendiri kayak gitu ya. Bukan diberhentikan ya, dia dengan hormat atas permintaan sendiri. Jadi dia memang mengajukan berhenti, bukan diberhentikan dengan tidak hormat gitu. Jadi harus ada upload SK-nya. Oke. Jadi teman-teman yang punya kendala bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS aktif, aduannya laporkan ke helpdesk, jangan ke temennya, karena temennya pasti nggak punya solusi. Yang punya solusi pasti teman-teman di tim IT di BKN ya. Iya. Akreditasi tadi sempat disebutin soal ijazah ya. Nah ini mungkin akreditasinya, bagi akreditasi bagi lulusan luar negeri ini bagaimana Kak, kata gitu. Oke. Untuk yang lulusan luar negeri itu memang harus ada surat penyetaraan ya. Harus ada surat penyetaraan atau pengakuan akreditasi dari Dikbud-Dikti. Sekarang kan namanya Dikbud-Dikti ya Mas ya. Nah itu harus dilampirkan suratnya juga. Jadi akreditasi itu karena kalau luar negeri kan beda ya sama Indonesia kan. Kalau Indonesia A unggul gitu, yang baru ya B baik kayak gitu. Nah kalau yang luar negeri itu harus masuk penyetaraan dulu ke Dikbud-Dikti. Nanti kalau sudah ada penyetaraannya baru dia diinput ke situ, ke aplikasi kayak gitu sih. Memang kalau luar negeri itu khusus ya karena beda beda sama dalam negeri, jadi apa-apa harus di penyetaraan itu. Sama ijazah juga kayak gitu, akreditasi kayak gitu. Kalau ijazah kan dia dari Dikbud atau Dikbud-Dikti atau Kemenak ya gitu kalau lulusannya dari Kairo mungkin kayak gitu. Itu sih nanti Mas. yang belum sempat disetarakan itu gimana nanti ya jawabannya minggu besok ya BR biar nggak semuanya dijawab ya. Ya boleh ya buat besok kita jadikan PR ya Mas ya. Iya. Oke, kita next ya jawaban pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan nama kampus yang berubah nih kayaknya. Ini Kak, kalau kampus saya udah berubah namanya, ya pakai kampus yang mana kata gitu. Banyak juga nih pertanyaan yang kayak gitu. Kampusnya dulunya namanya misalkan kampus Esa Unggul, sekarang jadi Esa Unggul banget gitu. Iya. Oke, ya, ini mungkin. Saya masukin yang mana? Mungkin oke. Kalau yang biasanya yang terjadi adalah dulu mungkin sekolah tinggi bla 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 bla, sekarang jadi universitas. Itu yang banyak Mas. Iya banyak ya yang kayak gitu. Nah itu kalau ditanya yang mana yang diambil, itu yang baru yang diambil karena biasa di database kita memang yang terupdate yang ada. Tapi biasanya itu gitu Mas. Biasanya universitas atau apa kayak gitu di database. Gitu. Jadi memang harus yang terbaru, cari yang terbaru nggak apa-apa. Karena pokoknya intinya berarti dicari aja ya sesuai dengan yang tadi itu, carinya jangan Unair, jangan ini gitu, tapi cari yang keywordnya banyak gitu. Cari jangan BINUS, nggak bakal ketemu. Nggak akan ketemu. Ininya dipanjangin kayak gitu, Bina Nusantara kayak gitu. Jadi sama ini kalau yang prodi
prodi kan mungkin aja banyak ya, mungkin banyak tidak lengkap di database kita. Nah itu tadi solusinya adalah nambahin di helpdesk, lagi-lagi di helpdesk. Ada satu catatan lagi, saya dilapor terkait dengan STR nih. STR itu surat tanda registrasi ya kalau nggak salah, itu biasanya dipakai sama bidan, perawat, dokter, apoteker biasanya ya kalau nggak salah, nanti Mbak bisa jelasin. Banyak di antara teman-teman yang nggak bisa unggah STR, terus kemudian muncul tombol pencarian data tapi STR-nya tidak ditemukan. Terus kan kalau STR tidak ditemukan bagi teman-teman yang ini, jadi tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ini gimana solusinya? Oke. Kemarin aku juga ada konsul sama programmernya ya, Mbak Juta, yang 2 hari lagi dia buat jadwalnya. Kemarin itu kalau STR itu kan kita ngehit ke Kemenkes ya, ke database-nya web service Kemenkes. Nah kalau misalnya tidak ada, tidak terdaftar ya, mungkin di sana juga masih ada yang setengahnya manual gitu ya. Jadi belum semuanya masuk web service, itu bisa langsung upload aja gitu. Memang dia biasanya ada warning kayak error service gitu ya, error service Kementerian Kesehatan kayak gitu. Iya persis kayak gitu aduannya. Itu nggak perlu diisi nomornya, langsung diupload aja STR-nya. Jadi nanti yang bisa tuh ya? Bisa nanti jadi langsung diupload aja STR-nya, nanti ini biar bisa lihat dia benar atau enggak STR-nya gitu. Langsung upload aja. Nanti sama teman-teman di sini dicek ya, itu benar apa enggak STR-nya. Atau nanti Kemenkes yang dicek. Verifikator instansi ya. Berarti kalau teman-teman daftarnya di Pemda Kabupaten Bogor, nanti STR-nya diupload. Nanti yang ngeceknya itu verifikator dari Pemda Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor.